Cinta Pertama Sang CEO. Bab 188. Gak apa-apa, Aisyah. Terima kasih sudah ada di sini menemani aku, ucap Syafa kepada adiknya itu. Rania dan Syafa pun berbicara berdua. Rania memeluk Syafa erat, mengusap punggungnya berulang-ulang. Terima kasih untuk keridahan hatimu mengizinkan suamimu menikah lagi dengan wanita pilihannya. Sungguh, andai itu orang lain mungkin gak akan seikhlas kamu. Semoga bahagia selalu Mbak Rania. Insya Allah. Semoga kita bisa rukun terus dan gak saling sikut dalam mendapatkan cinta suami. Amin. Sekali lagi, Rania memeluk Syafa. Lalu, setelah itu tersenyum dan berjalan ke arah suaminya yang sedang berbicara dengan Raffi. Ia terdiam sesaat mendengar pembicaraan kakak beradik itu. Aku harap kamu gak akan pernah menyesal atas keputusan ini. Mulai sekarang kamu hidup dengan dua istri. Kamu harus memperlakukan mereka dengan adil. Jangan hanya berat sebelah, ucap lelaki itu dan terdengar sempurna di telinga Rania. Marcel hanya diam. Tak pula menanggapi ucapan kakaknya. Sorot matanya yang penuh beban itu tertuju kepada Syafa yang duduk di sudut ruangan seorang diri. Ingat, jika kamu menyakiti hati salah satu dari mereka dengan berbuat tidak adil, maka surga akan diharamkan padamu, tambah Raffi, lalu melirik Rania. Dan kamu telah memilih menikah dengan lelaki beristri. Jika suamimu hanya berat padamu dan kamu menyadarinya, maka kamu pun akan ikut berdosa. Rania termenung mendengar ucapan kakak iparnya itu. 41. Ketika Raffi beranjak, Rania termenung selama beberapa saat. Ucapan Raffi tadi berhasil membuatnya bungkam. Walaupun nada lelaki itu terdengar lembut, tapi tajam layaknya anak panah yang melesat menusuk jantung. Kenapa aku merasa sebagian keluargamu gak menyukai aku? Gumam wanita itu menatap suaminya. Perasaan kamu aja, sahut Marcel. Ucapan Bang Raffi tadi biasa aja kok. Tapi keluarga Darmawan gak ada yang datang ke pernikahan kita. Bahkan Vio pun gak datang. Vio hamil muda, mungkin dia lagi gak enak badan, ucap Marcel. Tapi yang lainnya. Marcel menghela napas. Mungkin mereka datangnya malam di acara resepsi. Sudah. Jangan dipikirkan. Yang penting hari ini semua berjalan lancar. Kakakmu bilang, kamu harus berlaku adil terhadap dua istrimu, ucap Rania beberapa saat kemudian. Nanti aja kita bahas, jangan sekarang. Lagi banyak tamu. Rania pun terdiam. Sesekali matanya tertuju kepada Syafa, wanita bercadar yang menjadi istri pertama suaminya. Mau pulang? Tawar Brian kepada Aisyah. Aku mau di sini dulu temenin Kak Syafa, Mas. Apa boleh? Aisyah merasa ragu untuk meninggalkan kakaknya di rumah itu. Khawatir Syafa tidak akan kuat menghadapi semua sendirian. Terlebih, setelah melihat sikap dingin Bu Maryam kepada menantunya. Boleh. Brian tersenyum kepadanya. Ketika Raffi menghampiri mereka dan berbicara dengan Brian, Aisyah memilih menemui Syafa. Tetapi, langkahnya terhenti saat Bu Maryam menyapanya. Apa kabar nak Aisyah? Tanya wanita itu. Maaf baru sempat menyapa kamu. Tadi banyak tamu. Alhamdulillah, baik, Bu. Aisyah mengulas senyum ramah. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Sama-sama, Bu, saya datang untuk menemani kakak saya. Ucapan Aisyah membuat senyum yang menghiasi wajah Bu Maryam memudar setelah mampu menebak arahnya. Tapi, bukankah Syafa dan ibunya sering menyakiti kamu, nak? Bagaimana kamu bisa menerimanya? Ibu yang dengar saja merasa sakit, apalagi kamu yang mengalami. Setiap manusia pasti punya khilaf. Lagi pula, sekarang Kak Syafa berubah jauh lebih baik. Iya, tapi kan tetap saja,
Manusia mana sih yang gak pernah berbuat salah, Bu? Potong Aisyah. Kita semua pernah berbuat hilaf. Saya, Kak Syafa, Ibu dan Om Bayu pun pernah. Hanya jalan sadarnya saja yang berbeda-beda. Jangan karena kita lebih dulu hijrah maka memandang orang lain lebih rendah. 42. Wanita parubaya itu seketika terdiam. Aisyah kembali tersenyum. Oh ya, selamat untuk pernikahan Marcel. Ibu juga selamat. Terima kasih, Nak Aisyah. Salam untuk mamamu, ya. Insya Allah akan saya sampaikan. Setelah pembicaraan singkat itu, Aisyah menuju ke tempat Syafa sedang duduk seorang diri. Wanita itu menunduk sambil menggenggam buku kecil di genggamannya. Ia baru mengalihkan perhatian ketika Aisyah duduk di sisinya. Bagaimana rencana selanjutnya? Gak tahu, Sa. Aku gak ada rencana apapun. Biar Allah yang menentukan jalanku, jawabnya santai. Apa kakak akan tinggal di rumah mertua dan seatap dengan Rania? La menunduk. Aku belum sempat membicarakan apapun dengan suamiku. Suami. Aisyah menghela napas. Entah mengapa ia merasa jengkel saat Syafa menyebut Marcel sebagai suami. Itu kenyataan, kan? Untuk pertama kali Syafa tertawa kecil. Iya, aku tahu. Tapi, ingatkan dia saat sudah berbuat gak adil. Aku rasa perempuan manapun di dunia ini gak akan ikhlas sepenuhnya kalau dimadu. Tetap akan ada perasaan akid meskipun mungkin gak ada cinta di hati masing-masing. Aku sedang dalam tahap belajar, di mana aku belum layak untuk mengingatkan apapun kepada seseorang. Demi Allah aku ikhlas, Aisyah. Umi Fatma bilang, Allah gak akan menguji seseorang di luar batas kemampuannya. Aku sedang menikmati itu, dan kata Abah, bata pun harus dibakar dengan api yang panas untuk menjadi kuat dan bisa dijadikan sebuah rumah. Masya Allah, ucap Aisyah dengan mata berkaca-kaca. Semoga hijrahmu mendapat berkah dari Allah, Kak. Semoga kebahagiaan menyertaimu. Aisyah, aku hanya takut satu hal. Tentang apa? Semalam aku membaca buku tentang seseorang yang wafat sebelum bertaubat. Aku takut doa yang kukirim setiap malam gak akan cukup untuk melindungi Mami dari siksa kubur. Aisyah, maukah kamu memaafkan Mami atas semua perlakuannya selama ini? Suara Syafa terdengar lirih. Hampir ia menangis, tetapi ditahan sebisa mungkin. Demi Allah, aku ikhlas memaafkannya. Semoga Allah menempatkan Mami di tempat yang lapang. Amin. Terima kasih, Aisyah. Syafa mengusap ujung matanya yang basah. Kamu gak pulang. Acara akadnya kan sudah. Aku kemari bukan untuk menghadiri pernikahan mereka, tapi untuk menemanimu, jawab Aisyah, membuat air mata Syafa jatuh tak tertahan. Setiap kebaikan yang diberikan Aisyah kepadanya, membuatnya benar-benar malu dan merasa semakin tidak layak. Semua perbuatan buruknya di masa lalu terpampang dalam ingatan. La tahzan, Kak. Allah bersama kita. Aku bukan menangis karena suamiku menikah lagi. Sungguh, belum ada setetes pun air mataku yang 43. Mengalir karena pernikahannya. Aku sedang menangisi dosa-dosaku di masa lalu. Betapa buruknya aku, tapi kamu memaafkanku semudah itu. Aku bahagia untukmu, Kak. Bahagia karena Allah memberi hidayah padamu. Semoga hatimu selalu dilapangkan. Amin. Acara dilanjutkan dengan resepsi pada malam harinya, yang digelar di sebuah hotel. Para tamu sudah memadati gedung dan saling bergantian memberi selamat. Tak banyak yang tahu bahwa ini adalah pernikahan kedua Marcel. Syafa hanya memandang kebahagiaan suaminya dari jarak jauh. Ketika Rania menggandeng lengan suaminya dengan mesra, ia hanya tersenyum di balik cadarnya. Mau kemana, Kak?
Tanya Aisyah, saat melihat kakaknya hendak beranjak. Mau ke toilet sebentar. Aisyah mengangguk, membuat Syafa segera beranjak meninggalkannya. Di toilet ia membuka cadar yang menutup wajahnya dan membasuh dengan air. Berharap itu akan membantu mengurangi lelahnya hari ini. "Hei, kamu, Syafa, bukan?" Sapa seorang wanita yang berdiri tepat di samping Syafa. Syafa pun menoleh kepada wanita itu dan terkejut. Bagaimana tidak, wanita itu adalah rekan sekantornya sebelum berhenti bekerja beberapa waktu lalu. "Claudia." Wanita itu memandang Syafa dari ujung kaki ke ujung kepala. "Penampilanmu berubah sekali. Aku hampir gak mengenalimu." "Iya, aku sedang belajar." "Dan, apa yang terjadi pada wajahmu?" Ia memandang bekas luka di pipi Syafa. "Aku habis kecelakaan beberapa waktu lalu. Tapi gak apa-apa. Lukanya sudah kering." Aku ikut prihatin." Syafa mengangguk dan tersenyum, lalu setelah mengeringkan wajahnya dengan tisu, ia kembali mengenakan cadar. "Aku duluan. Silahkan." Wanita bernama Claudia itu tersenyum miring, lalu segera keluar dari toilet menyusul Syafa yang sedang melangkah ke tengah ruangan, lalu kemudian naik ke panggung. Kemana dia yang dulu sangat sombong? Seolah dirinya yang paling cantik. Lah terkekeh. Apa karena wajahnya luka makanya dia pakai cadar? Lah melirik Syafa yang mendekat ke arah pengantin. "Aku akan pulang dulu. Selamat untuk pernikahan kalian," ucap Syafa kepada Marcel dan Rania. Rania tersenyum. "Sama-sama." Ketika Syafa hendak melangkah, ia tiba-tiba merasakan kakinya tersandung hingga hampir terjatuh. Rania hendak menahannya, namun sayangnya, malah cadarnya yang terlepas sehingga memperlihatkan 44 wajah Syafa dengan bekas lukanya. Perhatian semua orang pun seketika tertuju padanya. Ada yang saling berbisik, ada pula yang bergidik melihat wajahnya. "Astagfirullah, kenapa itu wajahnya?" ucap salah satu tamu. "Iya, lukanya sampai searah itu." "Apa yang terjadi?" balas yang lainnya. Wajah Syafa seketika memucat menyadari orang-orang sedang memandangnya. "Maaf, Mbak Syafa. Aku gak sengaja, malah cadarnya yang terbuka," ucap Rania menyentuh lengan wanita. "Itu gak apa-apa. Maaf." Syafa hendak membungkuk mencari kain cadarnya yang jatuh entah kemana. Namun, tiba-tiba ia merasakan sosok yang menutupi kepalanya dengan jas. Aroma parfum mahal pun merebak di indera penciumannya. 45. Ada apa? Kalian gak pernah melihat wajah orang yang terluka sampai reaksinya seajaib itu. Suara tegas itu membelah riuhnya beberapa tamu yang saling berbisik satu sama lain. Mendadak semua bungkam dan mengalihkan perhatian dari wanita itu. Syafa hendak melihat sang pemilik jas yang telah membantu dirinya, tetapi ketika mendongak ia tak dapat melihatnya karena kepalanya tertutupi oleh jas yang menjuntai menutup wajah. Sehingga yang ia lakukan terlebih dahulu adalah mencari kain cadarnya. Anehnya, kain cadar itu tidak ada di lantai. Padahal ia yakin terjatuh di sana. "Sudah ketemu." Suara tegas itu berubah lembut. Syafa merasa suaranya terasa asing. "Belum," lirih Syafa. "Banyak tamu di belakang yang antri. Bagaimana kalau turun dulu? Biar saya yang bantu carikan cadarnya," tawar lelaki itu. "Terima kasih." Syafa mengangguk dan segera bangkit dari posisi berjongkoknya. Tanpa menyentuhnya, lelaki itu menuntunnya turun dari panggung. Melihat itu, Marcel hendak menyusul. Tetapi, baru saja kakinya akan melangkah, Rania langsung menarik lengannya. "Mau kemana, Mas?" "Ada banyak tamu," bisik wanita itu. "Tapi,
Aku gak mungkin menyalami tamu sendirian, kan? Apalagi ayah sama ibu lagi turun ngobrol sama tamu pentingnya, wanita itu berucap pelan. Marcel pun hanya dapat menghela napas, melihat Syafa beranjak bersama lelaki lain. Entah untuk alasan apa, hatinya terasa berat melihat Syafa ditolong lelaki lain. Bahkan sosok yang tak ia kenal di antara para tamunya itu membalutkan jasnya ke kepala Syafa untuk menutupi wajahnya. "Terima kasih banyak sudah bantuin saya," ucap Syafa yang kini duduk di salah satu kursi. Ia menunduk dengan keadaan jas milik lelaki itu masih menutup wajahnya. "Sama-sama. Tapi jasnya, gak apa-apa, pakai aja dulu. Bagaimana kalau saya carikan alternatif lain untuk menutup wajah kamu?" tawarnya. Syafa mengangguk cepat. "Terima kasih sekali lagi. Maaf ngerepotin." "Gak masalah." Entah apa yang dilakukan lelaki itu, Syafa tak melihat karena terus menunduk di bawah jas yang menutup kepalanya. Kurang dari 10 menit ia mendengar suara langkah kaki yang menghampiri mereka. "Adanya masker, Pak," ucap seorang lelaki. Syafa hanya bisa melihat sepatu dan ujung celana mereka. "Mau ditutup pakai masker, gak?" 46. "Boleh, terima kasih," sahut Syafa cepat, lalu meraih benda pemberian lelaki itu dan menutup wajahnya. Barulah Syafa bernapas lega. Lalu membuka jas dan berdiri, menyerahkan kembali jas tersebut ke pemiliknya sambil menunduk. Bahkan, ia tak berani menatap wajah lelaki baik itu. "Ini jasnya, terima kasih." "Sama-sama." La tersenyum dan kembali memakai jasnya. "Butuh bantuan lainnya?" "Gak. Terima kasih banyak udah bantuin saya. Kalau begitu saya permisi." "Tetap semangat, ya." Syafa mengangguk. Ketika lelaki itu berpamitan, ia hanya menunduk dan tak berani mengangkat kepala. Setelah lelaki itu menjauh, barulah ia menatapnya. Sosok lelaki bertubuh tinggi dengan jas mahal yang membalut tubuhnya, tanpa ia tahu seperti apa wajahnya. Sekarang ia percaya ucapan Umi Fatma benar adanya. Bahwa sejatinya orang baik itu ada di mana-mana dan kadang bertemu di saat yang tak terduga. Di sisi lain, Marcel masih terus melihat ke arah Syafa dan juga lelaki tadi. Matanya tak pernah lepas dari sana. Bahkan ia tampak melamun menyalami para tamu yang memberi ucapan selamat kepada mereka. Rania hanya dapat menarik napas dalam-dalam ketika menyadari tatapan suaminya sedang tertuju kepada Syafa. "Malam ini kita nginap di mana, Mas? Di rumah atau hotel?" bisik Rania. "Terserah kamu aja. Mau di rumah atau mau di hotel gak ada masalah," jawab Marcel terkesan acuh tak. "Acuh? Loh, kok terserah sih? Terus aku harus gimana? Kan kamu tinggal pilih mau nginap di hotel atau di rumah. Aku ikut aja." Rania tersenyum kecut, tetapi kemudian ia merangkul lengan suaminya dengan manja. "Gimana kalau malam ini nginap di hotel aja? Pihak hotel kan menyediakan kamar pengantin." Akhirnya Marcel tersenyum dan menatap istri barunya. "Oke. Memang tadi Syafa kemana?" tanya Brian kepada istrinya yang sedang gelisah mencari Syafa. "Tadi sih ke toilet, Mas. Aku ngobrol sama tamu lain sambil nunggu. Tapi, abis itu aku gak melihatnya lagi," sahut Aisyah. Brian pun mengedarkan pandangan ke seluruh sisi ruangan. Hingga akhirnya, ia melihat seorang wanita berpakaian menyerupai Syafa dari kejauhan. "Sayang, itu bukannya Syafa, ya?" ucapnya sambil menunjuk wanita itu. Aisyah menatap wanita berpakaian hitam dengan masker yang menutup wajahnya. Ia mengenali bahwa itu adalah Syafa dari pakaiannya. Iya, Mas. Itu Kak Syafa. Tapi kemana cadarnya?" Tanpa menunggu, mereka pun segera menyusul Syafa.
Wanita itu baru menoleh saat mendengar suara panggilan Aisyah. 47. Aku pikir kalian sudah pulang duluan, ucap Syafa. Belum. Kan mau antar Kak Syafa pulang dulu, sahut Aisyah. Kak Syafa kenapa pakai masker? Cadarnya mana? Jatuh, gak tahu kemana. Alhamdulillah ada orang baik yang ngasih masker. Ya Allah, kok bisa? Jatuh di mana?